Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sedih perempuan by Mas Muslim. Di dalam gelapnya malam, dalam suasana gerimis yang tak kunjung reda, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, duduk seorang perempuan muda dengan segelas teh hangat di sebelahnya. Duduk termenung sendirian sambil bergumam, sampai kapankah diri ini akan menjalani lika-liku kehidupan yang seperti ini? Ingin rasanya berhenti menjalani kehidupan yang seperti ini. Seakan ingin berteriak, "Mengapa? Mengapa seperti ini takdir kehidupanku?" Diri ini selalu jatuh ke dalam dosa. Apakah sudah tidak ada lagi jalan lain? Oh Tuhanku, tak terasa bercucurlah tirta bening di wajahnya yang cantik dan rupawan.
Apakah masih ada hidayah-Mu, wahai Tuhanku? Karena aku selalu melakukan dosa di setiap detik waktu. Detik waktu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitu juga dengan umurku, ya Tuhanku, semakin berkurang. Namun jalan hidayah untuk menuju jalan yang lurus, baik dan benar belum juga aku dapatkan. Harus kemana, ya Tuhanku, kaki ini kulangkahkan? Sepanjang malam hanya itu yang dipikirkannya. Setelah menjelang subuh, bergegas aku melangkah untuk mengambil air wudhu. Tetapi di dalam hatinya berkata, apakah aku masih bisa berwudhu? Sudah lama sekali aku tinggalkan. Bagaimanapun aku harus ambil air wudhu. Di dalam hatinya bergejolak antara bujukan kebaikan dan keburukan. Setelah diperjuangkan, akhirnya bisa mengambil air wudhu. Namun setelah itu, di dalam hatinya berkata, apalagi yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya untuk sholat? Ya Tuhanku, begitu juga dengan sholat, juga sudah lama aku tinggalkan. Kebingungan yang luar biasa. Kenapa bisa sampai seperti ini? Sampai menjelang pagi, belum bisa perempuan itu menjalankan sholat subuh karena ragu, bimbang, dan bingung karena lupa bagaimana untuk memulainya. Ketika matahari mulai naik, perempuan itu bergegas keluar dari rumahnya. Untuk mencari orang yang bisa menuntunnya ke jalan yang lurus, baik dan benar. Tanpa lelah dilangkahkan kakinya ke arah timur, utara, selatan, dan ke arah barat.
namun tidak ditemuinya. Akhirnya perempuan itu teringat masjid. Ya, mungkin di masjid aku bisa menemuinya. Bergegas perempuan itu melangkahkan kakinya ke masjid. Mungkin aku bisa bertanya kepada imam masjid. Namun seketika sirna harapannya, karena setelah masuk masjid tidak ada orang yang bisa ditemuinya. Pada saat itu waktu belum masuk zuhur, masih kurang 2 jam lagi. Akhirnya sambil menunggu waktu zuhur, perempuan itu masuk ke serambi masjid dan merebahkan badannya untuk istirahat karena lelah berjalan, dan akhirnya tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, perempuan itu bertemu dengan sosok manusia yang bisa menuntunnya ke jalan yang lurus, baik dan benar. Tak terasa sudah 2 jam lebih perempuan itu tidur dan bermimpi. Karena kaget, seketika terbangun dan dilihatnya suasana masjid tetap kosong, tidak ada seorang pun. Diputuskannya untuk segera pergi dari masjid dan mencari sosok manusia sempurna yang ada dalam mimpinya barusan. Di dalam perjalanannya, perempuan itu bertemu dengan seekor kucing yang sedang merasakan kehausan dan ingin minum. Tanpa berpikir panjang, segera tergerak hatinya untuk mencari air. Susah payah dia mencari air. Setelah didapatkannya, diberikannya kepada kucing itu. Namun seketika itu juga dia bingung, takut, dan heran. Seketika itu juga kucing itu lenyap dari hadapannya. Kembali dia berdiri dan melangkahkan kakinya lagi. Menjelang asar, ditemuinya sebuah sumur tua. Niat dalam hatinya ingin mengambil air karena terasa kering tenggorokannya. Namun dilihatnya di dalam sumur ada seekor anjing yang menatap perempuan itu dengan iba. Tergerak hatinya lagi untuk menolong anjing yang malang itu. Namun untuk yang kedua kalinya perempuan itu dibuat heran, takut, dan bingung. Setelah ditolongnya, anjing pun itu seketika lenyap dari hadapannya. Kembali dia berjalan, melangkahkan kakinya lagi. Sejak dari itu, tanpa putus asa perempuan itu berjalan terus sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Dan pada suatu saat menjelang asar, tubuh perempuan itu terjatuh, lemah rasanya, sakit sekali dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dalam hatinya berkata, apakah ini dekat dengan kematianku? Berkatalah
perempuan itu memohon pertolongan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kemudahan dalam kematianku ini. Detik itu juga perempuan itu berkata, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan ridho dari Tuhan, akhirnya perempuan itu bisa mengucapkan kalimat syahadat di akhir hidupnya dan menutup mata selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.